Bagaimana sih cara menyusun bisnis model kanvas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Mustafa dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjabarkan bagaimana cara menyusun bisnis model kanvas. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing komponen. Yang pertama ada key partner, yaitu bagian paling kiri pada contoh bisnis model kanvas adalah key partners. Key partner sendiri berisi mitra atau supplier di luar bisnismu yang akan membantumu menyalurkan value proposition ke pelanggan. Dan kerjasama ini tentu penting agar bisnis yang kamu bangun dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, jika kamu membuka bisnis cake bakery, harus dicari dahulu supplier bahan pokok seperti tepung atau gula dengan kualitas baik dari supplier yang terpercaya. Yang kedua ada key activities, yaitu komponen yang berisi kegiatan atau aktivitas yang dilakukan bisnismu sehari-hari. Aktivitas ini dijalankan untuk menghasilkan value proposition bisnis. Ketiga, ada key resource, yaitu sumber daya yang diperlukan oleh bisnis kamu untuk beroperasi dengan efektif dan mampu menyalurkan produk atau jasa dengan baik. Sumber daya yang dimaksud adalah tenaga manusia, keuangan, intelektual, maupun kebutuhan fisik. Baik, pada nomor 4 ini ada value proposition, yaitu pada contoh bisnis model kanvas di atas, value proposition berada di bagian tengah, karena merupakan bagian yang paling penting. Secara sederhana, value proposition ini adalah nilai jual dari produk atau jasa bisnismu, sehingga pelanggan tidak lebih memilih produk atau jasa kompetitor. Untuk menentukan nilai jual ini juga, kamu harus tahu dahulu apa kebutuhan yang diinginkan pelanggan dan bagaimana bisnismu bisa membantu menyelesaikan keinginan itu. Selain itu, nilai jual ini juga dapat berupa newness atau inovasi baru sehingga pelanggan tertarik untuk membeli produk atau menggunakan jasamu. Pada slide 5 ini ada customer relationship, yaitu setelah menentukan hal-hal sebelumnya, saatnya kamu mengisi kolom customer relationship. Bagian ini cukup penting karena menjelaskan cara bisnismu berinteraksi dengan pelanggan. Berinteraksi atau mendekati pelanggan bisa dilakukan dengan cara seperti melalui media sosial secara personal atau via aplikasi WhatsApp dan email. Yang keenam ini bagian selanjutnya yang harus diisi sesuai contoh bisnis model kanvas sebelumnya adalah channels, yaitu untuk menyalurkan value propositionmu. Kamu butuh channel atau sederhananya media yang tepat. Yang ketujuh ada customer segments, yaitu tempat di mana kamu mengisi siapa saja pelanggan yang menjadi tujuan penyaluran produk atau jasamu. Sebelum melakukan segmentasi pelanggan atau customer segment, kamu wajib mengetahui dahulu kebutuhan masyarakat saat ini. Setelah itu, barulah pikirkan cara agar produk kamu atau jasamu bisa menyediakan kebutuhan itu. Jika sudah tahu semua itu, pikirkan target pelanggan yang menjadi fokus utama bisnismu. Di nomor 8 ini, salah satu bagian yang paling bawah dari contoh bisnis model kanvas di atas adalah kolom cost structures. Menurut Creatly, bagian cost structures adalah kolom untuk menulis biaya pengeluaran yang diperlukan bisnismu untuk beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, kamu bisa jabarkan kategori pengeluaran biaya dan investasi yang dibutuhkan bisnismu serta angkanya. Di nomor 9 ini adalah komponen terakhir, yaitu revenue streams. Bagian ini berisi aliran atau sumber pendapatan sebuah bisnis. Sebagai contoh, kamu bisa tulis pendapatan seperti hasil penjualan bulanan, royalti dari franchising, dan pendapatan lainnya. Bagian ini akan lebih mudah diisi jika kamu mengetahui segmentasi pelanggan, kegiatan, dan sumber daya yang diperlukan bisnismu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.